Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini adalah cerita yang Mang Ripan ambil dari akun Twitter yang bernama Om Ras. Bagi teman-teman yang ingin membaca secara langsung kisahnya, bisa kunjungi link yang akan Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Dan inilah ceritanya, selamat menyimak. Tanggal 12 Oktober tahun 2010, tepatnya pukul 20.40. Seorang lelaki yang baru saja pulang dari pabrik tempat bekerjanya tampak sedang mengayuh sepedanya dengan cepat ketika melewati jalanan sepi menuju kontrakannya. Lelaki itu bernama Halil. Dia bekerja di salah satu pabrik di daerah tersebut. Biasanya ia pulang pukul 5 sore, namun hari itu ia mendapat pekerjaan tambahan sehingga mengharuskan dirinya untuk pulang malam hari. Keringat dingin menetes dari dahi, sepedanya mulai terasa berat setelah melewati pohon rambi pinggir jalan di depan rumah kosong tadi. Detak jantungnya pun semakin kencang. "Woi Halil," panggil seseorang dari arah yang berlawanan. "Iya," jawabnya cepat tanpa sadar. Namun ketika dirinya menghentikan kayuhan sepeda untuk melihat ke sekeliling, ternyata tak ada siapapun di sekitar sana, hanya ia sendirian saat itu. Dengan terburu-buru, Halil kembali mengayuh sepedanya secepat mungkin. Hingga beberapa saat kemudian dari arah depan jalan, ia melihat seseorang berdiri dengan memegang sebuah kepala di tangannya, yang seketika membuat Halil beserta sepedanya terjatuh. Roman," panggil seseorang yang berlari ke arah kedua lelaki yang sedang berjaga di pos depan rumah besar tersebut. "Aduh, ada apa sih Cuk? Orang lagi seru-serunya dengerin cerita Roman malah diganggu," sungut Jepri dengan raut wajahnya yang ketus. Iya, cerita Halil barusan merupakan kisah yang diceritakan oleh Roman untuk teman kerjanya tersebut, sekedar menemani mereka ngopi malam itu. "Itu istrinya bos sakit, kalian diminta bantu bawa ke mobil," ujar Cuk Leni. "Hah? Sakit apa Cuk? Perasaan tadi sore baik-baik aja." "Ya tidak tahu sakit apa, makanya itu mau dibawa Pak Bos ke rumah sakit. Cepetan sana, gak usah banyak tanya, sudah kayak wartawan aja," ujar Cuk Leni membalas marah pada keduanya. Sebelum mengikuti Cuk Leni dan Roman masuk ke dalam rumah, Jepri terlebih dahulu menghabiskan kopinya yang sisa 2 jarian. Kemudian ia langsung berlari ke dalam rumah. Di dalam kamar bosnya itu, mereka langsung mengucapkan permisi untuk masuk untuk membantu. Di atas kasur mahal tersebut, istri bos mereka yang cantik itu sedang terbaring tak sadarkan diri. Di spraynya juga tampak ada bercak-bercak darah yang menghitam. "Permisi Bu Bos, Pak Bos," ucap keduanya bersamaan ketika akan mengangkat tubuh istri bosnya tersebut. Namun beberapa kali percobaan, mereka bertiga gagal untuk mengangkat tubuh wanita itu. Tubuhnya terasa sangatlah berat, padahal kalau dilihat, berat badan wanita itu paling hanya 50 kiloan. Tapi entah kenapa yang mereka rasakan seperti berpikul-pikul beratnya. Roman kemudian menatap Jepri yang memberikan kode padanya. "Bagaimana kalau mantrinya saja yang kita panggil ke rumah Pak?" tanya Roman. Lelaki itu menarik napas panjang, kemudian ia mengangguk, karena ia sendiri pun merasa sangat tidak kuat untuk mengangkat tubuh istrinya. Lalu Jepri bergegas keluar, ia sendiri yang akan memanggil Pak Mantri ke rumah. Sesampainya di pos, Jepri langsung mengambil kunci motornya. Kemudian dia membuka sedikit pagar untuk jalan keluar motornya. Tidak menunggu lama, ia bersama motor kesayangannya itu pun sudah melaju di jalanan sepi komplek perumahan tersebut. Tidak lama ketika ia keluar dari jalanan komplek itu, ia melihat rombong penjual nasi goreng pinggir jalan raya yang tampak ramai pembeli. Aroma wangi nasi goreng itu membuatnya menelan ludah. Namun ia harus fokus kembali ke tujuan awal, yakni menjemput si Mantri. Beberapa saat kemudian, Jepri pun akhirnya tiba di rumah Pak Mantri. Rumah itu tampak sepi, namun dari tirai putih yang menutupi kaca rumah tersebut, ia bisa melihat cahaya TV yang menyala. Dan setelah mengetuk pintu beberapa kali, keluarlah seorang lelaki berusia 40 tahunan.
Dialah Pak Mantri yang bernama Riyadi. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Pak Mantri, istri bos saya sedang sakit. Apakah Pak Mantri bisa datang ke rumah bos saya? Siapa bosmu? Pak Ferdi Jaya, Pak. Mantri itu langsung mengangguk begitu mendengar nama tersebut. Siapa yang tak kenal nama itu? Salah satu orang ternama dan terpandang di daerah tersebut. Sekedar informasi, nama yang disebutkan di cerita ini sudah diganti atau disamarkan agar tidak menimbulkan masalah karena privasi identitas itu lebih utama. Baik, tunggu bentar ya, ujar Pak Mantri lalu kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian beliau pun keluar lagi dengan memakai jaket dan kacamatanya. Mereka berdua beriringan menuju ke rumah Pak Ferdi, dan ketika sampai di depan pagar, Jepri langsung membukakan pagar untuk Pak Mantri dan motornya. Dan setelah Pak Mantri masuk, barulah Jepri juga masuk. Namun saat dirinya akan menutup pintu pagar, Jepri melihat sekelebat bayangan putih yang menghilang di balik pohon di seberang jalan itu. Seketika bulu kuduknya mulai merinding. Cepat-cepat Jepri menutup pintu pagar dan menguncinya. Ia juga bergegas lari memasuki rumah. Dan ia melihat Roman yang sedang duduk lesehan di depan kamar bos mereka. Man, aku tadi lihat sesuatu berwarna putih man. Tapi ketika dilihat langsung menghilang. Dan dia hilangnya di balik pohon di seberang jalan itu man. Bisik Jepri, seraya memperagakan bagaimana sosok putih-putih itu melintas dan menghilang. Roman tetap terdiam tak menggubris cerita dari Jepri. Man, kau kenapa? Roman menggeleng, namun raut wajahnya menunjukkan ada sesuatu yang mengejutkan baru saja terjadi. Aku tadi melihat Bu Bos muntah darah dan paku, Jep. Jelas itu bukan penyakit medis. Hah? Serius, man? Roman mengangguk. Di dalam kamar, Pak Mantri mengatakan kalau kemungkinan istri Pak Ferdi itu terkena penyakit paru-paru dan disarankan untuk segera membawanya ke rumah sakit agar bisa diperiksa lebih lanjut. Sebab alat-alat yang Pak Mantri bawa hanyalah alat-alat biasa, seperti beberapa jenis obat-obatan dan juga tensimeter. Maaf Pak Bos, berarti kita bisa meminta bantuan Pak Mantri saja untuk mengangkat Bu Bos ke mobil, ujar Roman. Pak Ferdi mengangguk dan meminta tolong pada Pak Mantri untuk membantu mereka mengangkat istrinya. Awalnya Pak Mantri kebingungan, namun karena yang meminta tolong adalah orang terpandang yang banyak uang, tentu Pak Mantri tak berani menolak meski ia merasa aneh kenapa harus berempat mengangkat wanita selangsing istri Pak Ferdi itu. Akan tetapi raut wajahnya seketika berubah ketika mengangkat tubuh wanita tersebut. Beratnya sama sekali berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Tapi Pak Mantri tak berani berkata apa-apa. Ia mencoba sekuat tenaga agar tubuh istrinya Pak Ferdi itu bisa terangkat. Alhasil, meski sempat kesusahan, mereka berempat akhirnya berhasil membawa tubuh istri Pak Ferdi ke dalam mobil. Dengan ditemani Bileni, mereka pun melaju menuju ke rumah sakit meninggalkan Roman, Jepri, dan Pak Mantri yang masih ngos-ngosan mengatur napas. Kalau begitu, saya pamit pulang ya. Sampaikan rasa terima kasih saya pada Pak Ferdi, ujar Pak Mantri seraya mengantongi uang yang diberikan oleh Pak Ferdi tadi. Dan setelah kepergian Pak Mantri, Roma langsung berlari ke arah rumah. Setelah menutup pintu rumah tersebut, Roman kembali ke pos jaga. Ketika baru saja duduk, Jepri langsung memberondong Roman dengan berbagai macam pertanyaan. Serius man, tadi kau melihat Bu Bos muntah paku? Iya Jep, tapi oleh Pak Ferdi paku-paku itu langsung dibuang. Ih, serem juga ya. Berarti ada kemungkinan kalau Bu Bos itu terkena santet, iya kan? Secara mereka kan kaya raya, jelas pasti banyak saingan dan orang-orang yang iri, ujar si Jepri. Roman menatap Jepri sebentar, lalu ia kembali mengalihkan pandangannya ke arah lain. Entahlah Jep, tapi kalau memang itulah saingannya, kenapa malah Bu Bosnya yang kena? Kenapa tidak sekalian Pak Bos saja? Hah, pikirmu pendek sekali man. Seperti sumbu petasan, ya jelaslah istrinya yang paling dulu dijadikan target. Sebab kau tahu kan, Pak Bos itu sangat sayang dengan anak dan istrinya. Jadi kalau sampai salah satu dari anak istrinya kenapa-napa, pasti akan berpengaruh besar terhadap kinerja Pak Bos. Roman mengangguk. Ia memahami maksud perkataan dari Jepri, namun entah kenapa rasanya ia tak yakin. Sementara di rumah sakit,
Istri Pak Ferdi langsung ditangani. Pak Ferdi dan Bileni duduk menunggu dengan cemas. Tak henti-hentinya Bileni berdoa untuk kesembuhan majikannya tersebut. Singkatnya, setelah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut, istri Pak Ferdi mulai membaik. Namun penjelasan dari dokter tentang penyakit yang diderita oleh istrinya itu membuat Pak Ferdi dan Cileni langsung kaget. Bagaimana tidak, karena setelah dicek berkali-kali, istri Pak Ferdi dinyatakan sehat dan normal sekali, sama sekali tidak mengidap penyakit berbahaya apapun, sangat berbeda dengan apa yang terjadi. Jadi tidak ada penyakit paru-paru, dok, maupun penyakit lainnya, apakah semuanya benar-benar normal? Dokter itu pun hanya mengangguk menjawab pertanyaan dari Pak Ferdi. Dan benar saja, setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, istri Pak Ferdi sudah diperbolehkan untuk pulang dan hanya disuruh beristirahat yang cukup di rumah. Namun beberapa hari ia berada di rumah, wanita itu kembali sakit lagi. Tepatnya di sore itu, ketika ia makan bakso di teras bersama pekerja di rumahnya, seperti Bileni, Roman, dan Jepri, ia tiba-tiba terbatuk setelah menyeruput kuah bakso. Awalnya mereka mengira bahwa nyonyanya itu hanyalah kesedak biasa, namun ketika ia memuntahkan darah dan beberapa helai rambut dari mulutnya, tentu hal itu membuat Bileni, Jepri, dan Roman langsung terkaget setengah mati. Kuah bakso itu langsung bercampur dengan darah kental kehitam-hitaman. Mata Jepri melotot dan sontak tangannya langsung menutup mulut. Bileni langsung mengelus-ngelus punggung wanita itu, bermaksud supaya ibu bosnya merasa lebih baik setelah muntah tadi. Namun tidak hanya sampai di situ, istri Pak Ferdi tersebut kembali batuk-batuk. Batuknya pun terdengar sangat aneh sekali. "Ayo bantu aku membawa ibu ke dalam," ujar Bileni pada Roman dan Jepri yang masih bengong. Tanpa diminta 2 kali, mereka berdua langsung membantu membawa istri Pak Ferdi ke dalam rumah. Setelah keluar dari kamar bos mereka, Jepri dan Roman saling diam-diaman. Mereka hanyut dalam pikirannya masing-masing. "Bu bos batuk darah dan rambut. Aku melihatnya dengan begitu nyata, Man. Sulit dipercaya. Tapi aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri," gumam Jepri. Karena menyaksikan kejadian itu, akhirnya Jepri pun jatuh sakit. Ia tak masuk kerja selama 2 hari, dan 2 hari itulah Roman berjaga seorang diri. Sementara di rumahnya, Jepri menanyakan perihal ciri-ciri orang terkena santet pada salah satu kerabatnya yang bernama kakek Yusuf. Yang kala itu beliau bertamu ke rumah keluarga Jepri. "Banyak macam ciri-ciri terkena santet, tergantung dari jenis santet apa yang dikirimkan. Ada yang di sekitar rumah terdengar seperti suara ledakan yang tidak diketahui sumbernya. Ada juga yang di atap rumah terdengar seperti lemparan batu. Dan yang paling umum adalah ditemukannya binatang-binatang aneh yang ukuran maupun bentuknya tidak lazim berada di dalam rumah. Atau kemunculannya hanya pada sudut-sudut tertentu di dalam rumah itu. Lalu tidak lama setelahnya, orang yang ditargetkan pun akan mulai jatuh sakit." "Binatang seperti apa itu, kek?" "Ada berbagai macam. Bisa kelabang, bisa juga ulat, ular, kalajengking, atau binatang-binatang bersayap seperti belalang atau yang biasa disebut sangkalap goyang. Binatang-binatang itulah yang sering dijadikan media pengantar santet di daerah kita ini." Jepri terdiam mendengar penjelasan dari kakek Yusuf. "Kalau yang targetnya muntah darah lalu keluar paku atau rambut bercampur darah, itu kira-kira santet jenis apa, kek?" "Aku tidak tahu pasti mengenai jenis-jenis santet. Tapi kalau sudah muntah darah beserta benda-benda tak lazim seperti yang kamu katakan itu, tentunya penyantet bukanlah orang sembarangan." Jepri menelan ludahnya, matanya menatap pada kepala rusa yang terpajang di dinding rumahnya itu. "Memangnya kenapa kamu dari tadi terus bertanya tentang santet mulu? Siapa yang terkena santet?" "Bos tempat saya bekerja, kek. Kemarin saya melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri bagaimana beliau memuntahkan darah dan rambut itu." "Kalau orang kaya seperti itu, aku tidak heran kalau terkena santet," ujar kakek Yusuf seraya melepaskan peci janggeng dari kepalanya. Beralih ke rumah Pak Ferdi, Roman menyetel radio untuk menemaninya sewaktu berjaga di pos. Mendadak tiba-tiba lampu di rumah Pak Ferdi mati.
Padahal lampu-lampu lain di sekitarnya masih menyala seperti biasa. Roman beranjak dari duduknya dan langsung berjalan ke arah rumah. Ia takut kalau terjadi apa-apa pada majikannya. Namun sepertinya semua baik-baik saja. Tidak terdengar adanya suara-suara kegaduhan dari dalam rumah. Roman pun memutuskan untuk berkeliling rumah memastikan bahwa semua pintu dan jendela masih dalam keadaan terkunci. Berbekal senter di tangannya, Roman mulai berkeliling rumah. Senternya yang menyala terang ia arahkan ke sana kemari. Dan tidak lama kemudian, langkahnya terhenti ketika ia melihat seekor ular berwarna hitam legam melintas di depannya. Ular itu lalu menghilang ketika sampai di dinding tembok rumah Pak Ferdi. Hal itu membuat bulu kuduknya Roman seketika meremang. Lekas-lekas Roman meneruskan langkahnya dan berusaha menganggap apa yang ia lihat tadi hanyalah sebagian dari halusinasinya. Akan tetapi, kali ini langkahnya kembali terhenti ketika ia lagi-lagi melihat ular yang sama persis melintas di depannya. Roman berusaha mencari kayu di sekitarnya untuk mengusir ular aneh tersebut. Namun belum lagi sempat menemukan kayu, ular itu kembali menghilang di dinding rumah Pak Ferdi. Kali ini sebelum melanjutkan langkahnya, terlebih dulu Roman mencari kayu yang sekiranya nanti bisa ia gunakan untuk memukul ular yang ia rasa akan kembali muncul di depannya. Benar saja dugaannya, tidak berapa lama ia melangkah, ular yang sama kembali muncul di depannya. Kali ini, tanpa berbibu lagi, Roma langsung memukul ular tersebut dengan kayu yang ia bawa. Setelah benar-benar yakin kalau ular itu sudah mati, Roman mendekatinya. Ia melihat di bagian perut ular ada garis lurus membelah perutnya berwarna kuning tua. Namun ketika akan menyentuh ular itu dengan sebuah ranting, senter yang ia pegang mendadak menjadi padam. Dan bersamaan dengan senternya yang kembali menyala, lampu di rumah Pak Ferdi pun juga menyala. Namun bangkai ular yang tadi ia bunuh lenyap hilang tak tahu kemana. Seketika bulu kuduk Roman pun mulai meremang kembali. Ia langsung berbalik kemudian berlari ke arah pos. Malam itu benar-benar mencekam. Bahkan suara kendaraan melintas di depan rumah pun tidak ada sama sekali. Jeffrey, bagaimana mungkin dia langsung jatuh sakit setelah melihat pupus muntah darah waktu itu? Coba saja kalau kau ada di sini malam ini, tentu pos tidak jadi sepi begini, gumam Roman. Ketika ia hendak menyeruput kopinya yang tinggal sejari, Roman tiba-tiba tersentak karena ia mendengar suara desisan ular persis di belakang tengkuknya. Akan tetapi ketika ia berpaling, tidak ada apapun di belakangnya. Lagi pula aneh rasanya jika ada ular yang berdesis di belakangnya, sementara ia saat itu duduk di atas kursi. Roman menjadi sedikit lega, ia lalu kembali menyetel radio dengan volume yang lumayan kencang. Suara siaran radio tiba-tiba saja berubah gemerisik dan lama-lama terdengar suara lain. Suara seorang perempuan yang membaca sesuatu dalam bahasa daerah mereka. Alis Roman pun langsung menggerut. Loh, sejak kapan pula di siaran radio dia seperti ini? Ujarnya sembari mencari-cari channel radio yang sebelumnya ia dengarkan. Namun anehnya, semua saluran radio menyiarkan suara yang sama. Akhirnya karena ia tak juga bisa menemukan siaran radio sebelumnya itu, membuat Roman memilih untuk mematikan radionya. Malam itu terasa waktu begitu lambat berlalu. Sesekali Roman menatap rumah Pak Ferdi, berharap ada seorang yang keluar dari dalam rumah, sekedar untuk mengurangi rasa takutnya pada saat itu. Kemudian dari arah jalanan luar, terdengar suara kendaraan yang semakin mendekat dan kemudian singgah di pagar pintu. Man, Roman, bukain pagarnya man, panggilan seseorang dari luar pagar. Jeffrey? Roman lalu bergegas keluar dari pos dan berlari menuju pagar. Di sana ia melihat Jeffrey di atas motornya dengan mengenakan jaket tebal dan celana yang panjang. Roman terlihat sumringah menyambut kedatangan temannya itu. Loh, kamu sudah sehat? Masih meriang man, tapi aku terus kepikiran kamu, makanya aku datang juga malam ini, ujar Jeffrey setelah keduanya berada di dalam pos. Roman melihat ke arah jam yang tergantung di dinding pos, masih menunjukkan pukul 10:30 malam. Aku senang sekali kau datang, Jeff. Tadi aku di sini sudah hampir. Roman terdiam, ia tak melanjutkan perkataannya membuat alis Jeffrey tampak berkerut. Apa? Tidak, bukan apa-apa. Oh iya,
kamu di sini sampai pagi kan? Iya tentu saja, memangnya kenapa? Roman tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. Ia enggan menceritakan apa yang baru saja ia alami tadi pada si Jeffrey. Ia takut kalau ia ceritakan pada Jeffrey, temannya tersebut akan pulang dan meninggalkan dia sendiri lagi di pos malam itu. Kamu kopi, Jeff? Boleh. Man, kurasa bos kita memang terkena santet, ujar Jeffrey tiba-tiba. Iya aku tahu, aku juga yakinnya begitu. Lalu Jeffrey menceritakan informasi yang ia dapatkan dari kakek Yusuf sebelumnya tentang ciri-ciri terkena santet. Aku tadi baru saja melihat ular, Jeff. Ularnya berwarna hitam legam dan menghilang seakan masuk ke dalam dinding tembok. Ah, serius? Iya, aku melihat ular itu sekitar 3 ekor. Ukuran dan warnanya sama semua, Jeff. Sampai-sampai aku berpikir itu adalah ular yang sama, tapi munculnya di tempat yang berbeda-beda. Menurutmu, apakah itu juga termasuk ciri-ciri binatang kiriman? Aku tidak tahu, tapi kurasa iya, Man, jawab Jeffrey bergidik. Matanya beralih menatap ke arah rumah. Rumah besar nan mewah itu kini tampak menyeramkan. Bayangkan kejadian-kejadian aneh yang menimpa bos mereka membuat keduanya semakin ketakutan. Bagaimana kalau kita usulkan bos untuk berobat ke orang pintar saja, Jeff? Tanya Roman. Tapi apa mereka percaya hal seperti itu, Man? Ya kita coba aja. Kalau tidak dicoba, mana kita tahu kan kalau bos percaya atau tidak. Jeffrey mengangguk tanda setuju dengan apa yang dikatakan oleh Roman. Singkat cerita, keesokan paginya ketika bos mereka baru saja hendak pergi, Roman dan Jeffrey langsung menghampiri ke Pak Ferdi. Kamu sudah sehat, Jeffrey? Kalau memang masih belum sehat, jangan dipaksakan dulu masuk kerja. Nanti bisa semakin parah sakitmu, ucap Pak Ferdi. Iya Pak, saya sudah sehat kok. Hanya sedikit meriang aja, jawab Jeffrey tersenyum. Ia memang sangat kagum dengan bosnya itu. Tidak hanya kaya raya, tapi juga sangat baik hati. Ia selalu memperhatikan kesehatan bawahan-bawahannya. Tapi entah kenapa, ada saja yang berbuat jahat terhadap orang sebaik Pak Ferdi itu. Anu Pak Bos, begini, apa tidak sebaiknya kalau ibu bos dibawa ke orang pintar aja? Tanya Roman terbata-bata. Rencananya memang seperti itu, tapi saya tidak tahu di mana tempat tinggal orang pintarnya, jawab Pak Ferdi, membuat keduanya kaget dengan mata melotot. Apakah kalian tahu atau mungkin kenal dengan salah satu orang yang paham dengan hal-hal seperti itu? Kalau memang kalian ada yang tahu, saya ingin diantarkan ke rumahnya. Mendengar hal itu, Roman dan Jeffrey hanya saling pandang. Saya sih tidak tahu, Pak, tapi mungkin kakek saya tahu, jawab Jeffrey. Oh iya, kalau begitu nanti coba kamu tanyakan pada kakekmu, rumah orang pintarnya itu di mana ya? Baik, Pak Bos, nanti akan saya tanyakan pada kakek, jawab Jeffrey. Nah, ini untuk uang bensinmu, ujar Pak Ferdi seraya memberikan uang pada Jeffrey. Setelah memberikan uang bensin yang lumayan banyak itu, Pak Ferdi pun langsung pergi. Tidak lama Rama datang. Lelaki berusia 30-an itu adalah orang yang akan berjaga di siang hari. Lalu setelah berpamitan pada Roman dan Jeffrey pun segera beranjak pulang. Nanti aku ke rumahmu ya, Jeff, ujar Roman. Iya. Singkatnya sekitar pukul 11 siang, Roman pun datang ke rumah Jeffrey. Jeffrey saat itu sedang makan. Makan sini, Man, ajak Jeffrey. Roman pun tak menolak. Dia langsung mengambil piring dan nasi. Di hadapannya terhidang lauk pauk sederhana, namun memiliki kenikmatan bintang 5. Sambal terasi, sayur pepaya muda yang direbus, timun dan juga singkong beserta lauknya seperti ikan asin goreng atau bakar, telur dadar dan tahu tempe goreng membuat Roman dan Jeffrey makan dengan sangat lahapnya. Roman memang selalu berselera bila makan di rumah Jeffrey karena ibunya Jeffrey memang sangat rajin memasak berbagai macam lauk pauk yang enak. Berbeda dengan ibunya Roman yang hanya memasak satu macam makanan setiap harinya. Selesai makan, mereka duduk santai di pelataran sambil melihat anak-anak kecil yang bermain. Enakan jadi anak-anak ya, Jeff, tidak perlu memikirkan ruminya kehidupan, ujar Roman. Ya kita pun dulu pernah berada di posisi mereka, Man, tapi jarang juga kita dipukuli karena lupa waktu,
Meskipun begitu, rasanya aku ingin kembali dan mengulang masa-masa itu, Jep. Jepri tersenyum. Ya udah yuk, kita ke rumah kakekku aja, ajak Jepri. Roman mengangguk ia mengekor di belakang Jepri. Dan tidak beberapa lama, mereka berdua tiba di halaman rumahnya kakek Yusuf. Kebetulan sekali lelaki tua itu ada di rumahnya hari itu, karena biasanya beliau suka sekali berjalan-jalan ke rumah sana keluarga. Saat itu kakek Yusuf terlihat sedang memainkan ayam jagonya yang memiliki bulu berwarna putih kehijauan itu. Ada apa, Jep? Mau beli ayam lagi? Tidak, kek. Aku kesini ingin menanyakan kira-kira kakek ada kenalan orang pintar atau tidak? Tentu, aku kenal dengan banyak orang pintar seperti Pak Kades dan juga Pak RT. Anggota DPR pun aku juga kenal. Banyak orang-orang pintar kenalanku. Memangnya kenapa? Kau mau masuk perusahaan lewat jalur bantuan orang dalam? Astaga, kek. Bukan orang pintar yang seperti itu yang ku maksud. Lah terus? Dukun, kek, dukun. Oh, dukun. Hah? Dukun? Mau apa kalian menanyakan dukun padaku? Bos kami, kek. Bos kami mau membawa istrinya berobat. Lah kemarin kan padahal sudah ku ceritakan sih, kek. Masa sudah lupa? Oh, perihal santet itu toh. Nah iya itu. Coba kalian ke BN. Di sana ada kenalanku bernama Saruja. Dia itu dulu bisa mengobati berbagai macam santet. Alamat tepatnya di mana, kek? Rumahnya dulu itu masuk ke hulu sungai. Butuh waktu sehari semalam untuk ke sana. Kakek masih ingat rumahnya di mana? Tentu aku ingat, itu pun kalau dia masih hidup. Roman dan Jepri kembali berpandangan. Naik motor ke sana apa bisa, kek? Naik motor katamu? Naik perahu aja susah. Bagaimana ceritanya naik motor? Sekedar informasi, dulu jalanan menuju ke daerah yang disebut kakek Yusuf tersebut memang sangat rusak dan sebagian masih dalam proses pembangunan. Lah jadi kesana lewat apa, kek? Ya lewat jalur air. Lah tadi katanya pakai perahu susah. Iya, itu memang susah. Karena banyak kiam yang harus dilewati di sungai mengarah ke rumah orang yang kumaksud itu. Kalau masih di sungai Barito ini, jangankan pakai perahu, kalian pakai tongkang sekalipun tidak akan ada kendala. Jepri pun terdiam. Tapi di daerah Ben itu kan terkenal sekali ya, kek, dengan hal-hal gaibnya. Bahkan burung kita sendiri pun bisa dihilangkan oleh mereka. Maka dari itu, kalian kalau ke sana jangan macam-macam. Berkelakuanlah yang sopan, selayaknya pepatah. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Aku ini dulunya itu perantauan juga, tapi aku tidak pernah berkelakuan aneh-aneh yang memicu emosi orang-orang di desa yang kutempati. Kita sopan, orang pun akan segan. Iya betul, kek, ujar Roman. Jadi kapan kalian akan ke sana? Wah, kami tidak tahu juga, kek. Yang pasti kami akan sampaikan dulu tentang ini ke bos kami. Dan semisal beliau meminta diantarkan, apakah kakek bersedia mengantarkannya? Kalau ada uang aku jalan. Tapi kalau tidak ada, ya kalian tahu sendirilah, jawab kakek Yusuf sambil tertawa. Malam harinya, Roman dan Jepri yang berada di pos didatangi oleh Pak Ferdi. Bagaimana, Jep? Apa kata kakekmu? Ada, Pak, tapi butuh 1 hari 1 malam untuk ke rumahnya. Pak Ferdi pun menghela napas panjang mendengar hal itu. Tidak mengapa, asalkan ada. Kalau begitu lebih baik secepatnya kalian ke sana ya. Saya benar-benar minta tolong. Untuk ongkos dan lain-lain, kalian jangan khawatir. Kami berdua, Pak. Iya, kalian berdua. Yang jaga nanti siapa, Pak? Masalah itu kalian tidak perlu khawatir. Saya akan meminta Romat, Anang dan Imron untuk bergantian berjaga selama kalian tidak ada. Jadi sebaiknya kami berangkat dari apa, Pak? Tanya Jepri. Lebih cepat lebih baik. Bagaimana kalau besok? Apakah kalian tidak sibuk? Tidak, Pak, tidak. Bagus.
Besok pagi sebelum pulang kalian temui saya terlebih dulu ya. Selamat malam dan selamat bertugas. Malam itu, lagi-lagi lampu mati mendadak di rumah Pak Ferdi. Kemarin malam itu juga begini, Cep. Lampunya mati. Yang mati juga cuma di rumahnya Pak Bos doang. Kita periksa yuk. Rohman dan Jepri membawa senter masing-masing untuk memeriksa ke sekitar rumah bosnya itu. Saat Jepri mengarahkan senternya ke bawah, ia tampak kaget ketika melihat kelabang besar yang berjalan cepat mengarah ke dinding rumah. Man, ada kelabang. Rahman lantas melepaskan sendalnya dan bermaksud untuk memukul kelabang tersebut. Namun entah bagaimana tiba-tiba saja kelabang yang ia pukul itu menggigitnya. Rohman menjerit kesakitan. Cepat-cepat Jepri mengajaknya lari menuju pos. Jepri menyulut rokok dan mendekatkan api rokok itu pada luka gigitan kelabang di tangan Rohman. Rohman pun meringis. Bagus kalau itu tadi kelabang biasa, tapi bagaimana kalau misalnya itu tadi kelabang jadi-jadian? Kamu jangan menakut-nakuti aku, Jep. Kamu itu bertindak gegabah. Bagaimana kalau besok tanganmu bengkak parah dan membusuk? Kau tak pikirkan itu? Rohman masih meringis menahan rasa sakitnya ketika diomeli oleh Jepri. Dan benar saja apa yang dikhawatirkan oleh Jepri. 1 jam setelahnya, Rohman langsung demam dan pusing. Tapi tidak sampai bengkak parah seperti apa yang dikatakan oleh Jepri sebelumnya. Bengkaknya hanya berada di sekitaran bekas gigitan kelabang tadi. Rasanya nyut-nyutan, Jep. Sakit sekali nih. Jepri berpikir sejenak, ia teringat perkataan kakek Yusuf. Man, coba bangun dulu sebentar. Dengan susah payah, Rohman bangun mengikuti Jepri yang berjalan keluar pos. Julurkan tanganmu yang digigit kelabang tadi, perintah Jepri. Tanpa bertanya, Rohman langsung mematuhi perintah Jepri. Dan tanpa aba-aba, Jepri lantas mengencingi tangan Rohman. Sontak saja Rohman langsung menarik tangannya. Bangsat, sialan kau bangke, bentak Rohman spontan. Bagus, kau sudah sembuh rupanya. Manjur juga air kencingku, ujar Jepri. Apa-apaan kau, Jep? Kau pikir aku sedang bergurau, ah? Ucap Rohman yang masih kesal. Loh, itu tadi aku baru saja mengobatimu. Karena kata kakekku, luka yang bekas gigitan kelabang itu harus dikencingi biar cepat sembuh. Rohman tak bisa berkata apa-apa lagi. Lekas-lekas ia segera membasuh tangannya itu. Keesokan paginya, Rohman sudah jauh lebih baik. Mereka berdua menghadap Pak Ferdi seperti pesan Pak Ferdi semalam. Rupanya Pak Ferdi memberikan sejumlah uang untuk perjalanan keduanya. Saya benar-benar minta tolong pada kalian berdua. Semoga dengan ini istri saya bisa diobati, ujar Pak Ferdi. Rumah itu benar-benar sepi. Istri Pak Ferdi pun tak terlihat sama sekali. Kami akan melakukan yang terbaik, Pak. Terima kasih banyak ya, Rohman, Jepri. Selesai membereskan barang bawaan mereka masing-masing, Jepri dan Rohman pun pergi ke rumah kakek Yusuf. Setelah memberikan sejumlah uang pada kakek Yusuf, mereka bertiga pun akhirnya berangkat menuju ke BN. Mereka berangkat menggunakan cis atau perahu mesin. Mereka melaju di bawah terik matahari. Mereka hanya singgah ketika perut mulai terasa keroncongan. Ada apa denganmu, Man? Apakah kau baik-baik saja? Tanya kakek Yusuf pada Rohman yang tampak pucat dan tidak nafsu makan. Iya, kek. Saya baik-baik aja. Hanya sedikit pusing, jawab Rohman. Harusnya kau tahu saya ikut aja, Man. Badanmu panas begini, wajahmu juga pucat sekali tuh, ujar Jepri. Tidak apa-apa, Jep. Aku baik-baik aja kok. Perahu mesin yang membawa mereka mulai memasuki sungai kecil. Di kiri dan kanan sungai itu hanya pohon-pohon besar dan tinggi. Tak ada rumah ataupun perkebunan di sana. Tadi di BN kenapa cuma lewat saja, kek? Tanya Jepri. Lah, kita kan mau ke rumahnya temanku itu. Nah, jalan menuju ke rumahnya memang lewat sungai ini. Dan sungai ini memang masih masuk wilayah BN. Jepri hanya mengangguk mendengar hal itu. Hari sudah mulai sore. Perahu mesin yang dikemudikan kakek Yusuf perlahan ke pinggir. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan malam hari lewat sungai ini. Di hulu banyak iham yang bisa membuat kita karam. Jadi kita akan menginap di sini saja untuk malam ini. Di pinggir sungai ini, kek? Tanya Jepri memastikan. Kakek Yusuf mengangguk. Jepri, ikat tali perahu mesinnya, perintah kakek Yusuf.
Jepri pun melompat turun. Ia langsung menarik perahu mesin ke arah pohon mondo yang menjuntai ke air untuk mengikatkan tali perahu mesin pada pohon tersebut. Nah, di situ Lingai. Atau tidak ada kayu-kayuan ataupun tumbuhan. Bagus untuk mendirikan pondok, ujar kakek Yusuf menunjuk ke pinggir sungai. Tapi kami tidak bawa terpal, kek. Itu ada di depan. Kau tinggal buat saja pondoknya. Aku mau mencoba memasang pancing di hilir tadi. Akhirnya mau tak mau Jepri mulai membuat pondok untuk mereka beristirahat. Sementara Roman tiduran di dalam perahu. Saat pondok sederhana itu selesai dibuat, kakek Yusuf kembali membawa beberapa ekor ikan baung yang lumayan besar hasil pancingannya. Banyak sekali ikannya di sana, Jep. Lihat, aku dapat banyak. Wah, iya, kek. Nah, sekarang aku mau masak nasi dulu, kek, ujar Jepri. Jepri berjalan ke arah perahu untuk mengambil beras mereka. Tampak Roman masih tertidur nyenyak di dalam perahu. Man, pondok kita sudah selesai. Jadi lebih baik kau pindah tidur di pondok aja, ujar Jepri membangunkan temannya itu. Maaf ya, Jep, aku tidak bisa membantumu. Hari pun sudah mulai gelap ketika nasi yang dimasak Jepri hampir matang. Sementara kakek Yusuf sibuk membakar ikan baung untuk lauk mereka makan malam. Ketika nasi dan ikan baung bakar sudah siap disantap, mereka bertiga pun makan dengan lahap. Kakek Yusuf makan dengan kuah air sungai yang dikasih sedikit garam. Selesai makan, mereka bertiga pun segera beristirahat. Akan tetapi, saat tengah malam, Jepri terbangun karena perutnya sakit ingin buang air besar. Namun saat selesai buang air besar, Jepri mencium aroma kencur yang sangat menyengat dari dalam hutan. Ia mengingat-ingat pertanda apakah gerangan bau kencur itu. Dan ketika ia teringat akan sesuatu, Jepri lantas berlari ke arah pondok, membangunkan kakek Yusuf dan Roman yang masih terlelap. Wajahnya pucat sekali, apalagi saat ia menyadari bahwa hanya mereka bertiga yang berada di tempat itu. Ada apa? Tanya kakek Yusuf gusar. Ada ikan menyambar kotoranku tadi, ujar Jepri terbata. Kakek Yusuf yang tahu maksud perkataan Jepri langsung duduk. Ia mengeluarkan seruas jaringau dari dalam kopiah jangangnya. Konon bau kencur yang menyengat di tengah hutan adalah pertanda adanya sosok makhluk halus yang biasa kita kenal dengan sebutan kuntilanak. Sementara jaringau adalah tumbuhan yang daunnya mirip serai dan memiliki bau khas yang sangat dibenci oleh kuntilanak. Kakek Yusuf meremas-remas jaringau tersebut dengan jarinya, dan tidak lama kemudian bau kencur yang tadi sangat menyengat kini mulai menghilang. Sekedar informasi, di hutan Kalimantan kita tidak boleh menyebutkan nama makhluk-makhluk seperti kuntilanak dan juga lain-lain. Ataupun jika kita mendengar suara yang aneh-aneh, kita tidak boleh sekalipun menegur ataupun menanyakan tentang suara itu. Jadi harus menggunakan kode yang hanya teman kita yang memahami. Untuk memberitahukan pada teman bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sekitar kalian. Di hutan Kalimantan juga tidak boleh membakar acan, ikan baan, ikan saluang, ataupun ikan-ikan yang memiliki belang di sisiknya. Karena itu akan mengundang kawanan macan berdatangan. Macan yang dimaksud di sini bukan hewan buas, melainkan makhluk halus yang bisa memangsa manusia. Mereka biasanya berkawan dan suka menyamar di antara manusia-manusia yang berada di hutan. Kalau sedang di hutan, kami biasanya menyebut mereka dengan sebutan buntut panjang atau awen buntut panjang. Jepri menarik napas lega. Keesokan paginya, setelah selesai sarapan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Benar saja apa yang dikatakan oleh kakek Yusuf kemarin, baru beberapa ratus meter ke hulu, mereka sudah dihadapkan dengan Kiham. Untung saja kakek Yusuf sangat handal dalam melewati Kiham, sehingga mereka bertiga tidak perlu mengangkat perahu mesin itu. Namun ketika tiba di Ongkong yang sudah sangat dekat dengan rumah Saruja, mereka bertiga terpaksa mengangkat perahu agar bisa melewati Ongkong tanpa merusak perahu. Singkat cerita, pukul 4 sore kira-kira, mereka pun sampai di lanting kecil tempat Saruja meletakkan perahu. Dan tidak jauh dari sana terlihat sebuah rumah kayu yang lumayan tinggi berdiri. Kedatangan mereka disambut oleh gonggongan beberapa ekor anjing milik tua rumahnya. Anjing itu tampak galak, namun ketika kakek Yusuf memperlihatkan telapak tangannya pada anjing-anjing itu, mereka pun langsung mundur.
Jepri bergelayut di lengan Rohman sambil sesekali ia memburu anjing yang hendak mendekatinya. Hus 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 hus, ujar Jepri ketika ketakutan melihat wajah ganas anjing-anjing tersebut. Sontak saja kelakuan Jepri itu ditegur keras oleh Rohman yang takut kalau hal tersebut akan menyinggung pemilik anjing tersebut. Pintu pun diketuk oleh kakek Yusuf, namun tak ada jawaban dari dalam. Kemana orangnya, kek? Tanya Rohman. Mungkin belum pulang dari kebun, jawab kakek Yusuf sembari duduk bersandar melepas lelah. Sekitar setengah jam menunggu, seorang wanita tua seumuran dengan kakek Yusuf datang dengan membawa lajung penuh sayur-sayuran seperti umbut-umbut dan juga lain-lain. Jepri dan Rohman saling pandang, tak percaya kalau yang mereka datangi sejauh itu adalah seorang nenek tua. Ini benar orangnya, kek? Tanya Jepri memastikan. Iya, betul. Nenek tua itu tersenyum dan tampak sangat akrab mengobrol dengan kakek Yusuf. Aku sudah ada perasaan kalau akan ada tamu jauh yang datang kemari. Makanya aku mencari sayur-sayuran untuk menjamu tamu-tamuku, ujar Nenek Saroja. Apa kau yakin nenek ini bisa mengobati istri Pak Bosman? Tanya Jepri berbisik. Rohman hanya menggeleng. Entahlah Jep, tapi kita jangan menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Siapa tahu kalau nenek ini ilmunya memang tinggi, balas Rohman berbisik. Aku sih berharap memang begitu, Man, ujar Jepri. Saat berada di dalam rumah, Nenek Saroja menatap lekat pada Rohman. Kemari, perintahnya pada Rohman. Saya, Nek, tanya Rohman memastikan. Tanganmu apakah masih sakit? Tanya Nenek Saroja tiba-tiba, yang tentu saja membuat Rohman dan Jepri terbelalak kaget. Tangan, Nek? Iya, tanganmu yang terkena gigitan kelabang itu. Ah, bagaimana nenek tahu? Tanya Jepri dengan mata melotot. Tanpa menjawab pertanyaan Jepri, Nenek Saroja menarik tangan Rohman dan mengeluarkan sepah sirih dari dalam mulutnya, lalu menempelkan sepah itu ke luka bekas gigitan kelabang di tangan Rohman. Rohman merasa luka itu berkedut-kedut dan sangat nyeri sekali, sampai-sampai ia meringis kesakitan dibuatnya. Kau termasuk kuat, Cu. Kalau tidak, mungkin sekarang keadaanmu sudah sangat parah, ujar Nenek Saroja. Rohman tak bertanya lebih lanjut, ia hanya bisa terdiam sambil sesekali meringis menahan rasa sakit itu. Badanmu mungkin akan demam malam ini, jadi lebih baik kamu beristirahatlah, ujarnya kembali. Setelahnya saat Rohman beristirahat, kakek Yusuf mulai menceritakan tentang maksud dan tujuannya ke sana. Sepanjang kakek Yusuf bercerita, Nenek Saroja tak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan cerita itu dengan seksama. Bagaimana, Nek? Apakah kira-kira nenek bisa pergi mengobati istri bos kami? Tanya Jepri memberanikan diri. Aku tidak bisa menjamin dia akan sembuh seketika, tapi aku akan coba mengobatinya, jawab Nenek Saroja. Berarti nenek mau mengobati istri bos kami? Tanya Jepri memastikan. Nenek Saroja pun mengangguk. Malam itu mereka makan malam bersama dengan lauk pauk yang dimasak oleh Nenek Saroja. Dan setelah makan malam itu, tubuh Rohman mulai demam panas. Ia meracau tak karuan. Namun keesokan paginya ia bangun sudah dalam keadaan sehat kembali. Selesai sarapan pagi itu mereka pun berangkat. Nenek Saroja berangkat dengan menggunakan perahu mesinnya sendiri. Jepri dan Rohman sempat menawarkan diri agar salah satu dari mereka ikut perahu Nenek Saroja untuk menemani, setidaknya untuk membantu mengangkat perahu ketika melewati hongkongnya. Namun niat baik mereka itu ditolak oleh Nenek Saroja. Wanita tua itu malah berkata, kalian berdua temanilah si Yusuf, karena dia lebih membutuhkan pertolongan kalian ketimbang aku. Singkatnya, ketika mereka bertiga sangat berhati-hati melewati hongkong, Nenek Saroja malah terlihat tetap tenang duduk di atas perahu dan melewati hongkong tanpa hambatan, membuat Rohman dan Jepri geleng-geleng kepala. Bagaimana? Apakah kalian masih meragukan dia? Tanya kakek Yusuf. Tidak, kek. Kami sudah benar-benar salah sangka karena hanya menilai dari penampilan dan gender beliau saja, jawab Jepri. Mereka melanjutkan perjalanan dan hanya akan singgah di pinggiran sungai untuk makan. Singkat ceritanya, kedua perahu itu sudah sampai di desa.
Dan mereka tak langsung pergi ke rumah Pak Ferdi dikarenakan Jeffrey dan Roman merasakan kelelahan. Namun ketika mereka ke rumah Pak Ferdi, di sana sudah banyak sekali orang-orang yang berkumpul, terutamanya keluarga besar Pak Ferdi. Rupa-rupanya anak Pak Ferdi yang bersekolah dan tinggal di rumah mereka yang berada di kota lain meninggal dunia. Tubuhnya membiru dan kaku. Nenek Saruja mengatakan bahwa itu adalah parang maya. Berarti yang mengirimkan penyakit itu benar-benar menginginkan kehancuran keluarga Pak Ferdi. Tapi entah apa alasannya sampai-sampai anak Pak Ferdi pun ikut menjadi korban. Kedatangan mereka saat itu tidak terlalu dihiraukan oleh Pak Ferdi. Dan Jeffrey pun maklum karena bagaimanapun tentu Pak Ferdi sangat sedih dan berduka atas kematian anaknya itu. Kira-kira apa yang membuat orang begitu ingin menghancurkan keluarga bos kami ya, Nek? Tanya Roman. Dendam. Tapi aku tidak bisa jelas melihat alasan di balik dendam itu. Yang pasti kurasa tentu dendam itu sangat besar. 2 hari setelah kematian anaknya, hari itu Pak Ferdi datang ke rumah Jeffrey karena sakit istrinya semakin tambah parah. Singkatnya ketika melihat langsung keadaan istri Pak Ferdi itu, Nenek Saruja tampak tak berkedip. Istri saya terkena santet kan? Iya. Tapi apa masih bisa disembuhkan? Aku akan coba, tapi jangan terlalu berharap dengan hasilnya. Karena yang kulihat istrimu ini sudah sangat parah. Andai orang yang mengirimkan sakit ini ingin istrimu mati sekarang juga, maka istrimu akan mati. Pak Ferdi pun tertunduk, raut wajahnya sangat sedih kala itu. Dan malam harinya, Nenek Saruja mulai mencoba mengobati istri Pak Ferdi. Segala sesuatu yang beliau butuhkan untuk ritual disiapkan secepat kilat oleh orang-orangnya Pak Ferdi. Roman, Jeffrey, kakek Yusuf tak mengetahui apa yang dilakukan oleh Nenek Saruja di dalam kamar tertutup tersebut. Mereka hanya bisa menunggu dengan perasaan was-was. Hingga sekitar 1 jam kemudian, Nenek Saruja keluar dari dalam kamar. Raut wajahnya sangat berbeda dengan sebelumnya. Beliau memanggil Pak Ferdi untuk masuk ke dalam kamar. Membuat Jeffrey, Roman, dan kakek Yusuf saling pandang karena penasaran. Kira-kira apa yang mereka bicarakan? Tanya Jeffrey pada kakek Yusuf. Entah, coba kau intip sedikit, aku juga penasaran. Disuruh seperti itu, tanpa pikir panjang lagi, Jeffrey langsung beranjak dari duduknya. Sayup-sayup ia mendengar Pak Ferdi memohon pada Nenek Saruja. Saya akan berikan apapun yang nenek minta, asalkan sembuhkan istri saya. Rumah, uang, mobil atau apapun akan saya berikan untuk nenek, ujar Pak Ferdi memohon. Seperti kataku tadi, istrimu akan mati jika orang yang mengirimkan penyakit itu menginginkannya mati. Tapi dia tahu kalau kau meminta bantuanku, sehingga istrimu dibiarkan hidup agar dari dia kita bisa tahu alasan dibalik semua ini. Maafkan saya, Nek. Saya benar-benar minta maaf, ucap Pak Ferdi. Kau tak perlu meminta maaf padaku. Kau berbuat salah pada mereka, bukan kepada aku, sanggah Nenek Saruja. Lalu apa yang harus saya lakukan? Datangi keluarga orang yang pernah kau sakiti itu. Sujud dan minta maaflah pada mereka. Pertanggungjawabkan semua kesalahanmu. Kurasa aku tidak bisa membantu lebih jauh dari ini, ujar Nenek Saruja. Setelah berkata seperti itu, Nenek Saruja keluar dari dalam kamar dan berjalan ke arah kakek Yusuf lalu mengajak mereka untuk segera pulang. Sepanjang perjalanan mereka berempat hanya terdiam. Hanya mata ketiganya yang saling beradu memberikan kode agar salah satu dari mereka mau menanyakan apa yang sedari tadi mengganggu pikiran mereka pada Nenek Saruja. Apa kau tidak bisa membantu menyembuhkan istri Pak Ferdi itu, Jak? Tanya kakek Yusuf akhirnya. Nenek Saruja menarik napas panjang sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Andai kau yang berada di posisiku, kurasa kau pun akan melakukan hal yang sama, Sof. Apa maksudmu, Jak? Kesalahan itu bermula pada bos kalian itu sendiri, jawab Nenek Saruja, malah menambah bingung ketiganya. Coba kau jelaskan secara rinci, Jak. Aku tidak mengerti apa maksud perkataanmu itu.
Si Ferdi itu sudah melakukan sesuatu hal yang tidak akan mudah dimaafkan. Dia sudah memperkosa anak orang, sampai akhirnya perempuan itu menghabisi nyawanya sendiri disebabkan karena telah mengandung. Jeffrey dan Roman terperanjat kaget mendengar hal itu. Mereka benar-benar tidak percaya karena Pak Ferdi yang mereka kenal bukanlah orang yang seperti diceritakan oleh nenek Saruja tersebut. Kami tidak percaya, Nek. Yang ku tahu kurang lebih begini. Perempuan itu baru lulus sekolah dan seperti kebanyakan orang-orang yang baru lulus sekolah, dia mencoba peruntungan untuk melamar pekerjaan. Dan kebetulan di tempat bos kalian itulah dia diterima. Semuanya berjalan lancar, upah pun dibayar selalu lancar hingga akhirnya dia mendapatkan beberapa kesulitan dalam pekerjaan yang disebabkan oleh si Ferdi itu sendiri. Dia memberikan kesulitan-kesulitan dengan niat yang tidak baik terhadap perempuan itu. Hingga akhirnya rencana yang dia jalankan berhasil. Perempuan itu memohon-mohon agar tidak diberhentikan. Dan dengan terpaksa mau melakukan apapun yang diminta oleh si Ferdi. Dasarnya memang lelaki biadab. Kesempatan itu tidak dia sia-siakan. Dia setubui perempuan itu berkali-kali sampai hamil. Dan akhirnya karena hal tersebut dan si Ferdi itu tidak mau bertanggung jawab, perempuan itu pun bunuh diri dan meninggalkan suatu pesan yang ditujukan untuk orang tuanya. Kemungkinan dalam pesan tersebut dia menceritakan semua yang pernah dia alami. Dan hal itulah yang menimbulkan rasa dendam pada si Ferdi. Salahnya mereka justru melibatkan keluarga Ferdi yang tidak tahu apa-apa. Cerita nenek Saruja terhenti kala mereka melihat seseorang berjalan dengan sempoyongan ke arah mereka. Rupanya itu adalah Julak Daim, lelaki sebatang kara tanpa keluarga yang hobinya mabuk-mabukan. Kalau sudah tiada baru terasa, ujarnya bernyanyi dengan suara parau yang tidak enak didengar. Perempuan, malam-malam begini kok sendirian? Sapanya pada nenek Saruja dalam keadaan mabuk. Diam Daim, sudah tua bukannya tobat malah makin menjadi, ujar kakek Yusuf. Lelaki yang dipanggil Julak Daim itu tertawa terbahak-bahak menatap kakek Yusuf. Setelah itu ia kemudian berlalu sambil terus bernyanyi. Malam ini dingin sekali, pasti ini angin orang mati. Ayo kita makan enak lagi. Lamat-lamat terdengar suara Julak Daim dari jauh. Kakek Yusuf hanya geleng-geleng kepala mendengar ucapan Julak Daim. Oh iya Nek, kalau misalkan Pak Ferdi minta maaf pada keluarga si korban itu, apa kemungkinan istri Pak Ferdi bisa sembuh? Tanya Roman. Entahlah, tapi tidak ada salah untuk meminta maaf. Terlepas mereka mau memaafkan atau tidak, itu hak mereka. Singkatnya setelah sampai di rumah, nenek Saruja langsung meninggalkan mereka bertiga yang masih mengobrol di luar. Di dalam ruangan tersebut, nenek Saruja langsung menghidupkan perapian dan kemenyan. Beliau duduk bersila dengan mata tertutup. Kira-kira nenek Saruja kenapa ya? Tanya Jeffrey. Kakek Yusuf mengangkat bahunya, lalu perlahan beliau beranjak untuk mengintip apa yang sedang dilakukan oleh nenek Saruja. Jeffrey menyenggol lengan Roman yang duduk di sebelahnya, memberi isyarat pertanyaan. Namun sama seperti Jeffrey, Roman pun tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Kakek Yusuf masih memperhatikan nenek Saruja yang tampak tengah duduk bersila di depan perapian tersebut. Entah apa yang sedang beliau lakukan, tapi kakek Yusuf yakin itu pasti ada hubungannya dengan istri Pak Ferdi. Malam semakin larut, udara dingin kian terasa menusuk. Di dalam rumah, kakek Yusuf, Jeffrey dan Roman masih duduk menunggu kemunculan nenek Saruja. Tiba-tiba dari dalam ruangan tadi terdengar suara batuk-batuk nenek Saruja. Karena khawatir ketiganya langsung beranjak untuk memeriksa apa gerangan yang terjadi di dalam. Tampak di dalam ruangan itu beliau duduk berselonjorkan kakinya dengan kedua tangan ke belakang menyangga badannya. Keringat memenuhi wajahnya yang keriput. Helaan napasnya pun terdengar terengah-engah. Nenek, apa yang terjadi Nek? Tanya Roman yang khawatir. Istri bos kalian itu sudah mati, jawabnya membuat Jeffrey dan Roman ternganga. Nenek jangan bercanda Nek, ujar Jeffrey.
Kau pikir aku sedang bercanda? Buat apa aku membercandakan nyawa seseorang? Dasar bodoh. Jepri terdiam, ia tak berani berkata apa-apa lagi setelah dibentak seperti itu oleh Nenek Saroja. Dan keesokan paginya, apa yang dikatakan Nenek Saroja terbukti. Istri Pak Ferdi sudah meninggal. Di saat acara pemakaman banyak sekali orang-orang yang hadir, termasuk Nenek Saroja yang melihat dari kejauhan. Namun ada yang aneh pada tatapan beliau. Sedari awal datang, mata beliau terfokus pada salah seorang yang hadir di acara pemakaman tersebut. Ada apa dengan orang itu, Ja? Tanya kakek Yusuf. Dialah orangnya. Mendengar jawaban singkat itu, kakek Yusuf langsung paham. Memang benar, orang tersebut adalah orang tua gadis yang dikabarkan meninggal karena bunuh diri itu. Oh, jadi mereka, gumam kakek Yusuf. Wajahnya tanpa ekspresi, dia mematung berdiri di sana, namun dapat disimpulkan dari tatapan matanya, ia terlihat sangat puas dengan apa yang menimpa keluarga Pak Ferdi. Dan ketika acara selesai, orang itu berjalan menghampiri Nenek Saroja. Dia pantas mendapatkan semua itu, agar dia merasakan bagaimana sakitnya kehilangan orang yang paling berharga di hidupnya, bisik orang tersebut. Tapi kau salah. Kenapa kau libatkan keluarganya yang tidak tahu apa-apa? Harusnya kau bunuh saja pelakunya, jangan keluarganya. Di matamu mungkin aku salah, tapi menurutku aku sudah benar. Orang seperti itu tidak pantas langsung mati, tapi dia harus merasakan apa yang kurasakan ketika melihat anakku mati. Melihat orang-orang terkasihnya mati di depan mata, disebabkan oleh kesalahannya akan jauh lebih menyiksa. Lanjut orang itu. Mendengar perkataan orang itu, Nenek Saroja hanya bisa menggeleng. Ia tak tahu lagi harus berkata apa, karena bila dendam sudah memuncak, apapun pasti akan dilakukan, dan yang salah pun akan tetap benar di mata mereka. Dan pada akhirnya, usaha Pak Ferdi menjadi bangkrut. Dia juga sakit-sakitan, hingga akhirnya meninggal dunia menyusul anak dan juga istrinya. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mase dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.